Masih ingat Bambang Tri? Dia dulu bikin tulisan stensilan judulnya Jokowi Undercover. Tapi dicuekin sama Jokowi. Nah, orang lain yang namanya disebut dalam buku itu gak terima dan mengadukannya ke polisi. Akibatnya Bambang dipenjara 3 tahun. Tapi bukannya kapok. Bambang ini kembali halu dan menyebar fitnah soal ijazah palsu Jokowi. Awalnya ujaran fitnah itu beredar di medsos dan dibiarkan saja. Tapi Bambang makin menggila dan membawa gugatan itu dalam podcast Sugi Nur. Akibatnya Bambang dan Sugi Nur dilaporkan ke polisi. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo kemudian menjatuhkan vonis 6 tahun penjara kepada Bambang Tri dan Sugi Nur. Bambang Tri terbukti bersalah bersama-sama Sugi Nur menyebarkan ujaran kebencian soal berita bohong ijazah palsu Presiden Jokowi hingga menimbulkan keonaran. Bambang Tri kemudian divonis penjara selama 6 tahun. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menguraikan pertemuan antara Bambang Tri dengan Sugi Nur Harja atau Sugi Nur hingga keduanya melakukan podcast di channel YouTube Gus Nur 13 Official. Dalam podcast itu, Sugi Nur mengundang Bambang Tri untuk membahas dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi. Bahkan, Bambang Tri diminta Sugi Nur melakukan sumpah mubahalah untuk meyakinkan informasi yang diberikan itu benar. Bambang Tri memang apes, dapat teman modelnya seperti Sugi Nur. Akhirnya dia kembali terjerumus ke dalam kebodohan dan kembali menerima ganjaran penjara. Seandainya fitnah Bambang tidak disiarkan secara luas lewat podcast Sugi Nur, kemungkinan Bambang tidak akan berhadapan dengan hukum. Karena podcast Sugi Nur itu menjadi tempat berkumpulnya para pembenci Jokowi. Akhirnya narasi halu Bambang Tri dianggap sebagai kebenaran. Dan itulah kemudian yang terjadi. Podcast yang berisi sesat pikir ala Sugi Nur itu menimbulkan keonaran. Dan untuk mempertanggungjawabkan menyebarnya fitnah itu, keduanya harus diganjar penjara 6 tahun. Perkara Bambang Tri ini sungguh ironis. Pasalnya, lawan politik Jokowi yaitu Prabowo sudah menjadi menterinya. Persaingan keduanya telah selesai. Tapi para pendukung Prabowo masih ada saja yang belum bisa menerimanya. Bambang Tri ini salah satu contohnya. Jokowi tidak memiliki kesalahan kepadanya. Tapi Bambang terus mencari-cari kesalahan Jokowi. Tidak berhenti di sana. Bambang bahkan sampai merekayasa kebohongan dan fitnah untuk menjatuhkan Jokowi. Mungkin dia lupa bahwa Indonesia adalah negara hukum, bukan negara barbar. Bambang tidak boleh berhalusinasi dan memaksakan kebenaran pada orang lain. Karena jika itu dilakukan, Bambang harus menerima hukuman atas perbuatannya. Semoga saja apa yang menimpa Bambang ini menjadi pelajaran bagi banyak orang. Jangan jadikan politik untuk menebar kebencian. Biarlah perbedaan pilihan dalam politik selesai di wilayah politik. Jangan seret masalah politik dalam kehidupan sehari-hari. Karena terbukti hal itu menimbulkan kerusakan. Cukuplah Bambang Tri yang mendekam dalam tembok dingin penjara karena kebenciannya saat orang-orang sedang merayakan Lebaran bersama keluarga.